Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini ngomong dari mana ini? Harus dari ATM atau dari uang? Gimana ini? Jangan nyindir ya. Nyindir ada apa-apa ATM BSI. Iya, iya ini ngomong-ngomong masalah BSI ini ada kaitan dengan dikaitkan dengan Muhammadiyah. Kenapa nih? Muhammadiyah kok tiba-tiba nggak ada duduk, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu mau ambil simpanannya 15 triliun. Gimana tuh? Gini aja ya, kalau saya punya uang dalam jumlah besar, tentu saya cari lembaga keuangan yang aman, yang pertama yang aman. Ya. Nah, BSI itu kan pernah kena hack. Nah, sebentar, BNI itu kan aman juga pemerintah loh, itu plat merah, Plat hijau, plat kuning, tergantung dari sikap profesional lembaga keuangan. Nggak peduli. Nah, sebenarnya ya saya paham bahwa BSI itu pernah kena hack, tapi tetap alhamdulillah bisa selamat, bisa dikembalikan lah, dikembalikan pada situasi yang aman. Sempat itu kan beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu jadi hari apa ya? Apa kenapa? Iya, Sampai sehari. Ya ada beberapa waktu lah mungkin pernah itu kan secara psikologis kan menimbulkan semacam kekhawatiran bagi nasabah besar terutama. Pasti khawatir lah. Termasuk Muhammadiyah ya? Yang bisa jadi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kan asetnya kalau tidak salah antara 13 sampai 15 triliun ya yang ditaruh ya. Jadi wajar lah kalau Muhammadiyah kemudian merasa dan sebagainya. Yang kedua mungkin ya kalau saya naruh uang di lembaga keuangan tentu ada feedback dong. Ada semacam perlakuan yang baik kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah merasa. Jadi selama ini Muhammadiyah sekedar dijadikan nasabah aja gitu. Iya, bisa jadi. Enggak dikasih Dana simpanan dan pembiayaan mungkin bisa saja. Ada isu yang menyebut bahwa kelembagaan BSI itu sama sekali tidak ada orang Muhammadiyah. Wow, itu luar biasa sekali. Simpanannya Besar sekali. Jadi seharusnya mungkin ya pemerintah perlulah memberikan semacam apresiasi. Sekaligus ini ya semacam kontrol. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah di BSI itu yang aset Muhammadiyah ada di BSI, tentu kan Muhammadiyah jadi aman, tenang gitu. Oh ternyata ada orang. Jadi ada orang yang ditaruh lah istilahnya. Kalau misalnya begini, saya punya uang dalam jumlah yang besar, ditaruh di sebuah lembaga keuangan. Saya tentu ingin ada orang di situ, orang saya di situ. Ya. Pertama, memonitor uang saya. Yang kedua, itu menenangkan saya bahwa situasinya aman. Jadi kalau misalnya orang yang saya taruh di lembaga itu mencium aroma yang tidak enak, dia lapor kepada saya, gimana nih ada suasana yang tidak nyaman dan sebagainya. Jadi saya memonitor pengelolaan uang itu sekaligus mengontrol bagaimana supaya uang saya aman. Tapi ini ternyata ceritanya cerita Muhammadiyah mau ngambil. Bukan mau, sudah ngambil. Ya artinya sebelumnya itu memang sudah diwacanakan. Apa betul tuh? Ya sebenarnya di internal Muhammadiyah sudah jadi perbincangan, kalau tidak salah ya ada perbincangan, ya mungkin ya wajar lah ibaratnya kecewa apa sebagainya, ada itu manusia, bagian dari logika bisnis. Ketika Anda naruh uang, naruh modal di sebuah tempat, tapi ternyata Anda tidak diperlakukan dengan baik, atau mungkin beginilah bahasa kasarnya, keuntungannya tidak diperoleh oleh Muhammadiyah, ya tentu Muhammadiyah berpikir ngapain di situ. Ini begini, ada informasi menarik. Ya. Ini di Bu Sri Mulyani itu mengajarkan kepada pemerintah daerah, kalau mau naruh uang pemerintah daerah, carilah bank yang paling banyak memberikan fasilitas, yang memberikan keuntungan. Ini bisa banyak. Itu ajaran Sri Mulyani saya dapatkan dari kawan di Kementerian Keuangan. Jadi kepada pemerintah daerah, kalau ada bank A nawarkan begini, bank B nawarkan begini, bank C nawarkan begini, Bu Sri Mulyani menyarankan cari bank yang paling banyak memberikan fasilitas dan keuntungan. Nah,
ini BSI apa termasuk yang memberikan banyak fasilitas dan keuntungan apa? kepada Muhammadiyah. Allah alam, kalau memberikan keuntungan pasti Muhammadiyah tetap di situ dong. Tapi ternyata mungkin Muhammadiyah kecewa justru, makanya dia tarik duitnya. Jadi kecewa ya. Kalau gitu ini banyak kecewanya dong. Muhammadiyah. Ya kekecewaan ada, tapi juga mungkin pengamanan. Kita tahu kan jaminan dari pemerintah, lembaga penjamin itu hanya 2 miliar. Jadi bisa saja ada nasabah-nasabah lembaga-lembaga Muhammadiyah yang jumlahnya jauh dari 2 miliar. Tentu kalau ada di satu tempat tidak aman, maka ditaruh di tempat-tempat lain. Iya, ya, ini kabarnya itu kan kalau saya baca di beberapa media itu ada yang ditaruh di bank ke syariah, yang syariah tentunya di syariah dan kopi dan lain-lain. Jadi ya untuk keamanan juga. Bisa juga untuk keamanan, jangan ditaruh di sebuah tempat yang jaminannya hanya 2 miliar. Ya perlu ada penyebaran. Jadi ini kan bisa juga pertimbangan-pertimbangan dan pertimbangan. Tapi selain apa jangan-jangan akan terjadi ras atau apa? Mungkin saja, terutama psikologis ya. Kenapa saya menyebut psikologis? Karena kalau dari segi aset, BSI itu cukup besar, hampir 300 triliun kalau tidak salah. Jadi kalau kemudian ditarik sekitar 13-15 triliun, mungkin tidak akan terlalu berpengaruh secara real, tapi secara psikologis mungkin yang lebih terasa. Karena ini kan yang menarik ini kan organisasi ormas besar. Oh iya, dan asetnya tergolong besar, dan kemudian dinamikanya juga besar. Jadi psikolog, saya justru lebih mengkhawatirkan aspek psikologisnya. Jadi mempengaruhi kepada nasabah. Pasti mempengaruhi kepada nasabah yang baik. Jadi ini sebenarnya pelajaran bagi seluruh lembaga keuangan, bukan hanya BSI, lembaga keuangan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memberikan layanan yang baik. Itu tadi kuncinya. Saya ingat Sri Mulyani yang ajarkan kepada pemerintah daerah, ya carilah lembaga keuangan, bank yang kira-kira pelayanannya bagus, menguntungkan, memberikan fasilitas yang lebih baik. Nah, ya itu manusiawi kok. Tapi pernyataan Bu Mulyani ini Sri Mulyani itu setelah enggak, jauh sebelumnya Bu Sri itu sebagai Menteri Keuangan memberikan pembelajaran. Saya masih ingat ada kawan yang dari lembaga keuangan, dari Kementerian Keuangan yang sempat bersama-sama saya menjadi pembicara. Tapi itu ajaran normatif, rasional, biasa-biasa saja. Sama dengan saya misalnya punya uang dalam jumlah besar, tentu saya mencari bank yang paling ini dong, yang paling bunganya kalau dalam bahasa umum bunganya yang paling tinggi, kemudian ada fasilitasnya macam-macam, ATM-nya banyak. Itu manusiawi saja. Itu sebenarnya ajaran yang masukan-masukan yang normatif saja. Tapi kalau dilihat PSI, dilihat dari ATM itu memang masih kalah dengan banyak lain. Ini mungkin pelajaran juga bagi, walaupun sekarang ini ada penurunan jumlah ATM ya. ATM itu di Indonesia itu ada jumlah penurunan. Mungkin karena transaksi sudah mulai banking, jadi ada penurunan. Jadi itu ya katakanlah bagian dari perkembangan teknologi digital. Itu orang makin berkurang bawa uang cash. Ya, itu jadi lebih aman dan sebagainya. Dan sekarang ada juga warteg itu bisa pakai kiris apa namanya? Kiris yang tinggal ini yang tempel itu. Apa namanya? Barcode ya. Warteg ada? Iya, itu kan masa awal itu kan dijual. Itu salah satu pembelajaran bagi semua lembaga perbankan dan terutama lembaga keuangan bank-bank plat merah. Saya sempat